Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas buku matematika kelas 8 kurikulum merdeka. Oke, apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat N? Oh iya, ini dari buku kurikulum merdeka halaman 11 tentang bilangan berpangkat. Ayo berpikir kritis, nomor 7 dan 8. Yuk kita bahas dari nomor 7 terlebih dahulu. Apa yang dapat kalian simpulkan jika dari A pangkat N, jika A itu bilangan negatif dan N-nya itu bilangan genap. Oke, A pangkat N jika A-nya negatif dan N-nya genap. Kita contohkan aja ya. Kita contohkan misalkan A-nya itu negatif 2 ya, biar gampang kita hitung hasilnya. Untuk N-nya kita akan cek 2, 4 dan 6 gitu misalkan. Sehingga untuk yang A ini, A pangkat N nya yang pertama bisa kita dapatkan negatif 2 pangkat 2 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan berapa? Positif 4. Kemudian untuk negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berarti ini 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian untuk negatif 2 pangkat pangkat 6 ya, kebanyakan ya. Negatif 2 udah 2 aja cukup deh kayaknya untuk mewakili. Gimana? Just tambah lagi deh, gak apa-apa, biar lebih yakin. Oke, ini ada 6 ya. Nah 4 ya, positif semua, berarti ini positif 64. Untuk bagian B, jika A negatif dan N nya bilangan ganjil, ini A nya masih sama, kita misalkan negatif 2. Lalu untuk N nya kita pakai 1, 3, 5. Yuk kita jabarkan. Nah, di atas kayaknya ya nggak muat nanti. B, untuk yang pertama A pangkat N nya yaitu negatif 2 pangkat 1, ini berarti negatif 2. Kemudian untuk negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Oh ya, ini nggak perlu pakai kurung, nggak apa-apa. Gini, sip. Berarti ini negatif 2 kali negatif 2 itu 4 kali negatif 2 negatif 8. Kemudian yang terakhir negatif 2 pangkat 5 itu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 dan kali negatif 2. Di sini negatif 2 kali negatif 2 itu plus 4, ini juga plus 4 jadi plus 16, dikalikan negatif 2 lagi jadi negatif 32. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika A pangkat N, di mana A itu negatif ya dan N positif, maka hasilnya selalu positif. Ini ya, hasilnya positif. Nah, ini kita lihat positif kan, gak ada yang negatif. Kalian mau coba di negatif 2 pangkat 8 pun gak masalah, tetap positif. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, jika A nya yang negatif, A negatif juga, dan N nya juga, N nya maaf saya keliru, ini bukan N positif ya, tapi N nya genap ya, mohon maaf, ini N nya genap. Nah, hasilnya selalu positif. Sedangkan untuk yang kedua ini yang B, N-nya ganjil. Ternyata saat A-nya negatif dengan pangkat yang ganjil, hasilnya selalu negatif. Nah, ini bisa jadi catatan buat kita. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ya, di nomor 8 ini lebih banyak ya, ada sampai D. Jadi ini saya nyontohinnya nggak banyak-banyak, pakai 2 aja ya. 2 B nya 2 aja. Oke, kita cek dulu untuk yang AB sama CD, ini 2 bagian ya. Di sini A nya genap,
Kemudian di sini A-nya ganjil. Oke, untuk yang pertama A dan B itu saya misalkan A-nya itu karena A-nya genap, saya misalkan 2 aja. Dan B-nya, B yang genap itu kita misalkan 2 juga, sama 4. Udah, jangan banyak-banyak deh. Kemudian untuk yang B ini sama ya, B-nya 2, lalu karena dia ganjil, ini kita cek dengan 3 sama 5 ya, banyak nih. Nggak salah deh. Terus untuk yang ini A-nya ganjil, kita pakai 3, lalu B-nya genap, B-nya kita pakai 2 dan 4. Terus yang ini A-nya kita pakai 3 karena ganjil, lalu dia ganjilnya kita pakai 3 sama 5 juga. Pakai 1 nggak apa-apa sebenarnya sih. Kita coba pakai 1 ya, 1 sama 3 aja. Ya, biar nggak banyak-banyak nih kita ngitungnya nih. Ya, 1 sama 3. Oke, yuk kita coba untuk yang pertama A pangkat 2 ya, 8A. A-nya 2, B-nya 2. Berarti di sini untuk A pangkat B ada 2 kemungkinan, bukan ada 2 kemungkinan, 2 hal yang akan kita cek, yaitu 2 pangkat maaf, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 sama dengan kali 2 lagi ya, kali 2 lagi berarti sama dengan 16. Kemudian untuk bagian B, pangkat B nya kita cek dengan 2 hal juga, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2, lalu 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian untuk yang C kita cek 3 ya, 3 A pangkat B nya itu ya ada 2 kemungkinan, 3 pangkat 2, 2 hal yang akan kita cek, dan ini adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 3 pangkat 3 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan berapa ini, 36 ya. Kemudian untuk yang D, A pangkat B nya kita cek 2 juga, yaitu 3 pangkat 1 sama dengan 3, lalu 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Dalam hal ini tidak ada keistimewaan atau pola yang terbentuk ya. Dia kalaupun genap hasilnya tetap genap. Jadi ganjil untuk 2 ini juga tetap genap. Nah, sedangkan untuk yang ganjil dengan pangkat genapnya, meskipun dia genap, ternyata hasilnya juga ada yang ganjil, tapi ada juga yang genap gitu. Untuk yang ini 3 pangkat 3 itu ganjil, 3 pangkat 1 ganjil. Dengan ganjil dipangkatkan ganjil hasilnya ganjil, belum tentu juga. Kita cek ya, coba 3 pangkat 5. Ini 3 maaf, ini 9 81 kali 3 berarti 243 ya. Ini juga ganjil. Jadi ada kemungkinan bilangan ganjil dengan pangkat ganjil hasilnya ganjil ya. Bilangan ganjil gini. Untuk A pangkat B ya, jika A ganjil, B juga ganjil, maka hasilnya juga ganjil. Oke, untuk yang genap, nah ini karena 2 sih yang saya ambil, 2. Ini juga tadi cuma 3 loh. Coba dicek 5. Kalau 5 itu misalkan 5 pangkat 3 125, 5 pangkat 5 3125, ganjil semua ini juga ya, bisalah diambil rata gitu. Sedangkan untuk bilangan genap ini bila dipangkatkan genap maka hasilnya genap. A pangkat B, jika A nya genap, B nya genap, maka hasilnya juga genap. Benar gak sih? Nah, yuk kita diskusi bareng-bareng. Ini menurut saya peroleh seperti ini. A pangkat B itu ganjil dan B nya ganjil, hasilnya juga
ganjil. Jika A genap, B-nya genap, maka hasilnya genap. Ya, untuk yang pangkat ganjil tetap genap kayaknya deh kalau untuk pangkat ganjil. Coba misalkan saya punya 2 pangkat 5, 32 kan. Iya, ternyata untuk yang bilangan A pangkat B, untuk A-nya genap dan B-nya ganjil, hasilnya pun tetap genap gitu. Nah, sedangkan untuk yang ini beda ya. Ini tidak pasti, kadang genap, kadang ganjil. Ya, itu tadi pembahasan soal di buku Matematika kelas 8 Kurikulum Merdeka. Sedikit banyak penjelasannya seperti ini, proses mengerjakannya seperti ini. Kurang lebihnya kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing agar kita dapat cross check jawaban mana yang terbaik ya. Karena ini hanya pendapat saya dan ini berdasarkan yang kita kerjakan bersama. Yuk diskusi bareng-bareng. Silahkan tanyakan di kolom komentar apa-apa saja yang perlu kalian tanyakan ya. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.